Membuat goal-goal atau tujuan-tujuan yang tidak terlalu besar, yang kecil-kecil, tetapi sangat bisa diukur dan juga sangat bisa dicapai dalam jangka waktu yang kita tentukan, itu penting. Halo, selamat sore Sobat 7. Apa kabarnya hari ini? Selamat bergabung bersama saya Taufik Imansyah yang akan membahas Relationship Goals 2021. Kira-kira saya akan ngobrol sama siapa? Langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber pada sore hari ini. Ada Ines Kristanti, seorang psikolog klinis yang juga concern membahas soal relationship dan seks. Kalau misalkan di tahun 2020 itu karena kan memang kita mengalami situasi pandemi ya, dan sekarang juga masih, itu terkadang yang dirasakan adalah bagaimana beradaptasi dengan situasi yang baru ini gitu, dengan adanya tantangan-tantangan dari yang awalnya itu pergi ke kantor, terus sekarang itu di rumah aja dengan role apalagi yang memang sudah memiliki anak ya, gitu juga anaknya itu kan kuliah atau sekolah di rumah. Perubahan-perubahan peran yang seperti itu juga cukup menantang di tahun 2020 dan bisa mempengaruhi kondisi psikologis. Membuat goal-goal atau tujuan-tujuan yang tidak terlalu besar, yang kecil-kecil, tetapi sangat bisa diukur dan juga sangat bisa dicapai dalam jangka waktu yang kita tentukan, itu penting. Oke, nah kalau di psikologi itu kita juga memahami ada dua pendekatan dalam membuat goal atau membuat tujuan. Ada yang sifatnya avoidance oriented goal, ada yang sifatnya itu approach oriented goal. Nah, sesuai dengan namanya, kalau misalkan avoidance oriented goal itu adalah tujuan-tujuan yang kita buat untuk menghindari sesuatu. Misalnya saya mau stop duduk terlalu lama tahun ini. Nah, kalau misalkan approach oriented goal atau goal yang mendekati sesuatu, itu contohnya adalah saya mau lebih aktif, saya mau lebih banyak gerak tahun ini. Nah, yang lebih disarankan adalah approach oriented goal. Karena kalau misalkan kita mindsetnya adalah kita mau melakukan suatu perubahan yang kita bergerak mengarah ke sesuatu, itu lebih mudah dijalankannya daripada kita terasa membatasi diri kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika kita mau bikin goal, coba formulasikan kata-katanya dalam approach oriented goal tersebut. Oke, jadi kalau misalkan terkait dengan goal-goal yang belum tercapai, itu bisa saja itu dipengaruhi juga kita perlu tinjau lagi apakah memang goal yang kita set itu terlalu besar atau terlalu sulit untuk dicapai di dalam 1 tahun. Nah, makanya tadi saya bilang penting juga untuk membuat goal yang realistis dan lebih penting lagi dipecah-pecah ke dalam goal-goal yang lebih kecil dan kita bisa tahu gitu, oh kalau misalkan kita sudah capai minggu ini kita sudah capai. Minggu depannya lagi kita sudah capai, kita akan merasa senang gitu kalau misalkan kita bisa mencapai sesuatu. Jadi kalau misalkan kita punya satu orang yang memang kita lihat, oh kayaknya memang hidupnya dia idealnya banyak hal yang memang bisa dicontoh dari situ gitu. Nah itu nggak masalah kalau misalkan itu kita bisa jadikan inspirasi. Nah tetapi kita adaptasi juga. Goalnya apa untuk diri kita sendiri yang konkret gitu. Karena kalau misalkan kita cuman pengen kayak dia, ya kita kan beda gitu orangnya gitu, situasi kehidupannya itu juga beda. Dan mungkin apapun yang kita lihat di sosial media belum tentu juga realistis. Belum tentu sebenarnya kondisi kehidupan orang-orang yang kita lihat di sosial media itu benar-benar sehari-harinya seperti itu. Pertama adalah ketika mau menjalin hubungan, kita sudah bicarakan dulu sebenarnya keinginannya masing-masing orang dalam berkenalan itu apa gitu. What are they looking for gitu? What am I looking for gitu ya. Terus yang kedua adalah melihat juga gitu, apakah memang kalau misalkan ternyata orientasinya itu udah sama nih gitu. Nah kemudian
komunikasinya yang kita punya bagaimana gitu. Apakah saya bisa berkomunikasi dengan dia dengan cukup lancar? Apakah saya bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran gitu misalnya. Kemudian kalau misalkan memang betul-betul pengen nih melangkah ke arah yang lebih serius, apakah ide-ide tentang membangun kehidupan yang lebih serius misalkan pernikahan itu sama atau tidak gitu. Jadi kayak misal kadang-kadang, nah ini ngomongin tentang persiapan pernikahan Mas gitu, karena kadang-kadang itu orang menikah juga belum tentu sebenarnya kehidupan pernikahan yang satu mau sama yang lain mau itu sama gitu. Misalkan terkait punya anak deh, kapan punya anaknya, terus mau tinggal di mana, tinggal sama mertua apa tinggal sendiri gitu. Itu kan kadang-kadang kita pikir sepele lah, udahlah nanti aja gitu. Atau kita, ya pasti semua orang mau lah punya anak gitu kita mikirnya, padahal belum tentu juga gitu. Nah jadi kita perlu, kalau misalkan udah jenjangnya lebih serius nih ngomonginnya, kita juga perlu cek, dan kalau bisa memang sebelum menikah itu dilakukan persiapan pernikahan dulu gitu. Bisa ke psikolog misalnya, sehingga ketika mau masuk ke dalam pernikahan itu jadi lebih siap. Oke, yang pertama adalah, mungkin saya juga mau nyampein ini sih gitu, karena dari tadi kita ngomongin tentang resolusi tahun 2001 tuh seperti apa, mungkin tuh kita juga berpikir setiap tahun baru itu tuh, oh ini this is going to be my year gitu loh, kayak ini saya harus lakukan hal-hal yang sangat besar di dalam tahun ini gitu. Nah tapi balik lagi gitu, sebenarnya kita juga boleh loh gitu untuk menjalani sehari-harinya itu dengan lebih sederhana gitu. Artinya dengan bukan nggak ada goal ya, ada tapi goal kecil gitu. Jadi saya juga nggak mau orang tuh ngerasa terbeban gitu. Dengan adanya tahun baru ini malah jadi berpikiran, oh ya saya harus ubah ini, harus ubah itu, banyak sekali sampai kewalahan gitu. Tapi kita ambil yang memang nggak apa-apa satu aja gitu daripada banyak tapi nggak pegang sama sekali gitu. Betul. Nah, jadi yang realistis. Saya tanya, bisa nggak nih saya ngejalanin ini telaten nggak gitu. Kalau misalkan memang bisa ya dijalanin itu, it's so much better daripada merencanakan banyak hal tapi nggak ada yang kepegang. Nah kemudian yang kedua adalah balik lagi 2021 bukan berarti pandeminya hilang, kita masih di dalam masa pandemi sehingga kita tetap perlu siaga, tetapi kita juga bisa membantu menjaga kesehatan mental kita. Nah gimana caranya untuk bisa menjaga kesehatan mental kita setiap hari? Nah itu juga bisa balik lagi nih, kita lihat kita amati apa sih yang sebenarnya saya rasakan setiap hari ini gitu, apa yang mengganggu buat saya, apakah saya itu terganggu dengan tidak adanya rutinitas karena terlalu banyak di rumah mungkin, sehingga kalau misalkan kita memang tahu oh ya ternyata saya merasa terganggu itu karena saya kekurangan rutinitas, saya coba bikin timetable sendiri untuk saya, walaupun bukan kantor yang bikinin tapi saya yang bikin untuk diri saya sendiri gitu. Kadang-kadang itu bisa membantu juga. Kemudian juga makan makanan yang sehat, kemudian aktivitas-aktivitas yang juga gerakan-gerakan fisik yang juga pada akhirnya bisa membantu kesehatan kita, itu juga mungkin bisa membantu. Kemudian yang kadang-kadang saya juga bilang adalah mungkin bisa membantu kita kalau misalkan kita sebelum kita tidur malam-malam, kita coba lihat 3 hal atau 5 hal yang bisa saya berterima kasih untuk apa yang ada di hari ini gitu. Misalkan saya pengen saya sebelum tidur saya bersyukur atau saya berterima kasih karena saya hari ini bisa Zoom call gitu, misalkan sharing sama teman-teman di sini gitu misalnya, atau oh saya ternyata biasanya saya nggak makan sayur, saya udah makan sayur 3 potong gitu misalkan. Nah itu di review sebelum tidur itu 3 sampai 5 hal yang kecil-kecil aja juga nggak apa-apa gitu.